Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Ari Sabilulungan dari SMP Negeri 3 Cileunyi di channel YouTube Bapak Ari Sabilulungan. Ya, kita kembali lagi sekarang belajar ke materi yang selanjutnya tentang pangkat 0 dan bilangan negatif. Pangkat negatif. Mohon maaf. Pangkat 0 dan pangkat negatif. Kita mulai dari pangkat 0 dulu. Kalian ingat pada saat pembagian, misalnya kita punya 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ya. Menurut sifat, ini sifat dulu. Ya, 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3. Sama dengan, ini kan 3 kali 3, kalau mau dibereskan begini. Sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, kalau kita kembali ingat ke sifat dari pembagian pada bilangan pangkat, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama aja dengan 3 pangkat 2 dikurangi dengan 2. Atau 3 pangkat 0. Nah, ini kan ekivalen atau sama maknanya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa 3 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Itu cara. Kenapa sih 3 pangkat 0 sama dengan 1? Kenapa sih bilangan dipangkatkan 0 selalu sama dengan 1? Salah satunya ini. Contoh yang lainnya begini. Ya, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua begini misalnya. Saya punya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4, 64. Kemudian 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu berarti 16. Nah, kalau kita logikakan ke sini, 16 ini diperoleh dari 64 dibagi dengan 4. Ini kan betul dibagi dengan 4 ya. Kemudian 4 pangkat 1. Hasilnya kan 4. Ini 16 jadi 4 berarti dibagi dengan 4. Sehingga 4 pangkat 0 pun sama dengan 4 dibagi dengan 4. Jadi sama dengan 1. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan dari dua sifat yang ini. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap bilangan dipangkatkan 0, bilangan positif akan sama dengan 1. Ini adalah pangkat 0. Ya. Bilangan dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Ini Bapak kasih contoh yang pertama. Yang kedua sekarang, pangkat negatif. Ya, Bapak hapus lagi. Ya, kalau pangkat negatif, kita punya gini aja ya, yang sederhana saja. 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 4. Ya. Secara logika ini sama aja dengan 2 kali 2 kali 2 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang ini dicoret itu berarti hasilnya sama dengan 1 ya. Jelas ini sama dengan 1 artinya. 1 kali 1 kali 1, 1 per 2. Nah, gitu ya. Kalau kita kembalikan ke sifat, ya, kembalikan ke sifat pada pembagian, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan 4. 2 pangkat negatif 1. Ternyata 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2. 1 per 2-nya dari sini. Nah, saya lingkari ya. Jadi 2 pangkat negatif 1 ini sama dengan 1 per 2. Ini kita temuan yang pertama. Temuan yang pertama. Kemudian, kalau kita punya 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 4. Ini logikanya, 5 kali 5 dibagi dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. 1 per 5 pangkat 2. Ini 5-nya saya pindahkan ke sini. Supaya tidak, ini kan dicoret, ini dicoret, ya tinggal 1 per 5 pangkat 2. Logikanya dari sifat pembagian tadi, 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 4. 5 pangkat negatif 2. Ternyata 5 pangkat negatif 2 itu sama aja dengan 1 per 5 pangkat 2. Dari mana 5 pangkat 2? Dari sini. Dari atas 1 per 5 pangkat 2-nya. Sehingga anak-anak bisa lihat ya, 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 2.
5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Kalian bisa ambil kesimpulan nggak? Kalau kita punya misalnya A pangkat negatif M sama dengan apa? Ya. Kita lihat ke sini. 2 pangkat negatif 1. 1 per 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 1. 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Sekali lagi, 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Kalau kita analogikan di sini, A-nya beranalogi dengan 5. Berarti 5-nya menggantikan A. Kemudian negatif M-nya menggantikan negatif 2. Jadi sama aja dengan betul sekali. 1 per A pangkat M. Itu adalah sifat dari bilangan berpangkat negatif. Jadi kalau kita punya A pangkat negatif M sama aja dengan 1 per A pangkat M. Itu, nah, kita lihat contoh soalnya. Kita contoh soalnya kita kolaborasikan dengan soal-soal yang sebelumnya, ya, sifat-sifat yang sebelumnya, sifat perkalian, sifat pembagian, sifat perkalian pada bilangan, ya, dan sifat-sifat yang lain. Misalnya begini, agak ribet ya memang, tapi insya Allah kalian bisa. Menurut sifat ini jadi A pangkat 5 kali 2, jadi pangkat 10 dari 5 kali 2. T pangkat 3 kali 5, 3 kali 5 nya jadi 15. Dibagi A pangkat 3 nya tetap, B pangkat 3 nya tetap, T pangkat negatif 1. Nah, yang jadi masalah adalah T pangkat negatif 1. Kita ingat, kalau T pangkat negatif 1 sama aja dengan T pangkat negatif 1 sama aja dengan 1 per T. Ya, 1 per T. Sehingga kalau kita punya 1 per T pangkat negatif 1, ini sama aja dengan T, gitu ya. Dibalik. Dibulak-balik. Hati-hati di sini nih. Kalian harus hati-hati. Jadi kalau kita punya 1 per T pangkat negatif 1 sama aja dengan T. Sehingga Bapak di sini kalinya dihilangkan. Gini. T-nya B-nya di sini 1. T-nya di sini pangkat 15. Ini pakai tanda kali. Nah, pakai tanda kali. Di sini adalah T pangkat negatif 1. Supaya lebih jelas kita lihat. A pangkat menurut sifat ini ya pangkat 7 langsung ya 10 dikurangi 3. Per B pangkat 3, B-nya tetap di bawah. Kali T pangkat 15 kali 1, kali dengan T. 1 per T pangkat negatif 1. Nah, gini. Supaya kalian tidak bingung. A pangkat 7 per B pangkat 3 kali T pangkat 15 kali T saja, T pangkat 1. Kenapa? Karena 1 per T pangkat negatif 1 sama aja dengan T. Atau T pangkat 1. Jadi di sini kita punya A pangkat 7 T pangkat 16 per B pangkat 3. Itu contoh satu soal saja ya. Untuk soal-soalnya nanti kalian bisa pelajari pada latihan-latihan soal. Kalau ada yang kesulitan, silahkan tanyakan di channel YouTube Bapak, bisa berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe ya di channel YouTube Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.